Senyori, senyores, Johnny, my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Nah, gue punya obat ganteng pria nih, tapi terus terang sih, memang kalau kita punya paras wajah yang agak kurang ya. Kalau kalian naik Land Cruiser, ya tetap kurang juga sih. Jadi kalau kalian mau lebih bagus atau lebih ganteng, mungkin harus ke Korea operasi plastik ya. Tapi janganlah, kita syukurin aja yang ada, John. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ketika laki-laki naik Land Cruiser tipe teranyar yang udah pasti minimal mukanya jadi lebih mendingan, John. Iya nggak? Iya pasti. Iya nggak? Udah begitu lu naik ginian, jam lu mahal, baju lu mahal, ini lu mahal, gaya speak lu ngomongnya juga jago, perlente, udah John, tenang aja John. Ente udah pasti jadi primadona para wanita. Nah, di belakang kita ini gue punya Land Cruiser yang memang tampangnya sendiri seperti mobil yang harga aslinya 2,5 miliar. Tetapi pada dasarnya mobil ini dijual dengan harga tidak sampai dengan 1 miliar dengan perawatan yang cukup mudah. Karena ini basicnya Land Cruiser 200 tipe ZX, di mana ZX sendiri mengusung mesin 1 UR, di mana 1 UR itu mesin 4600 cc 8 silinder yang sangat bandel dan masih dipakai oleh Land Cruiser bensin sendiri yang memang sayang sekali tidak masuk ke Indonesia. Jadi untuk head to head ya, comparison ketika kalian dihadapkan dengan Land Cruiser tipe 200 yang UK atau yang bensin, para bengkel menyarankan untuk mengambil yang bensin karena memang yang diesel UK sendiri banyak yang bilang itu lebih rewel, dan memang gue pernah mendapatkan juga yang tipe UK memang agak sulit ya. Jadi ya plus minus 11-12. Jadi begini, apa yang membuat dibilang UK itu gampang rusak? Jadi UK sendiri itu kan dia CBU ya, CBU alias complete build up, di mana complete build up itu utuh masuk dengan spek untuk di United Kingdom. Jadi mobil itu tuh diharuskan dengan solar emisinya harusnya Euro 5, sedangkan kita di sini baru nyampe Euro 3. Apalagi notabene ketika mobil ini keluar belum ada yang namanya bahan bakar Pertamina Dex, Shell biodiesel. Jadi ya kalau boleh dibilang banyak yang sudah mengalami piansui atau yang dinamakan mesinnya udah mulai nggak enak. Jadi diesel particularly filternya itu sudah mulai lemot. Jadi istilahnya mobil ini ciri-cirinya apa nih UK yang nggak sehat? Salah satunya mesinnya udah ngebul, olinya udah gampang cepat habis. Cepat habis itu dalam artian misalkan gini, sebulan kurang seliter, atau mungkin bahkan lebih cepat ya, intervalnya 2 minggu kurang 1 liter. Lalu yang ketiga, di starter panjang. Jadi di starter sampai dia nyamber nyala itu lama. Nah, udah gitu dia tenaganya nggak ada, lost power. Jadi ya banyak keluhan-keluhan yang memiliki Land Cruiser UK. Jadi sekarang Land Cruiser bensin lebih diminati oleh para pecinta Land Cruiser alias mobil obat ganteng. Jadi Land Cruiser ZX ini sendiri kalau boleh dibilang itu adalah top of the line, yang alias sebenarnya sama Land Cruiser UK ini memiliki spek yang sama, hanya berbeda di jantungnya aja. Yang jantungnya tadinya UK itu diesel, jantungnya ZX ini bensin 4600 cc. Jadi kalau boleh dibilang dia sudah lengkap dari yang namanya air suspension. Sudah gitu mobil yang gue jual ini akumulatornya sendiri 4-4-nya baru, ini kurang lebih 20-an juta. Jadi akumulator sendiri itu apa? Akumulator sendiri itu jadi gini, suspensi dari Land Cruiser ini terdiri dari 9 item. Salah satunya yang pertama itu kompresornya, yang keempat 4 unit itu akumulator alias balon yang untuk turun naik mobil dan menahan suspensinya. Nah, 4-nya lagi itu berarti suspensinya sendiri yang berbentuk suspensi seperti mobil pada umumnya. Jadi yang paling mahal itu sebenarnya kompresor, tapi kompresor itu sangat jarang sekali sih sampai rusak. Jadi kalau kita ganti akumulatornya 4 biji, biasanya ini bisa dipakai sampai 100.000 km ke depan. Jadi you don't have to worry about the akumulator. Jadi kita udah replace all, udah gitu engine oil, transmission oil semua udah kita beresin. Jadi udah enak banget pakainya. Nah, kenapa gue bilang mobil ini anti mogok dan anti ke bengkel? Karena memang Om Wiwi ya. Jadi kalau kalian punya Land Cruiser yang memang udah mulai penyakitan, boleh coba konsultasi ke Om Wiwi di R-Speed. Jadi ini juga kemarin sudah kami bawa ke Om Wiwi. Om Wiwi jadi bilang akumulatornya sudah mulai lemah 4-4-nya karena bobot mobil ini kan berat. Jadi di kilometer 60 ribuan ini udah mulai rusak. Jadi diganti sama Om Wiwi. Sebenarnya belum mulai rusak, cuman lifetime-nya udah 40%.
Jadi diganti aja sekalian. Nah, buat teman-teman yang punya Land Cruiser 80, 100 atau 200 bisa konsultasi aja langsung, cari di Google R-Speed Cipinang. Jadi itu dia ada di sana. Om Wiwi biasanya tiap hari ada di sana, jadi bisa konsultasi langsung ke sana. Apapun penyakitnya bisa dicari tahu, karena Om Wiwi ini udah puluhan tahun lah main di dunia perbengkelan mobil. Dan memang karena trennya Land Cruiser lagi mulai menjamur di Indonesia, jadi mulai banyak orang-orang yang servis Land Cruiser ke sana. Jadi boleh dibilang Land Cruiser ini lagi cukup populer lah di masa pandemi. Kenapa ya bisa mulai populer? Karena kalau gue bilang, John, jadi orang-orang yang punya duit, ya istilahnya boleh dibilang duitnya lebih, yang biasanya keluar negeri, yang biasanya jalan-jalan, duitnya nggak kepake nih, tapi dia sudah alokasikan dana untuk jalan-jalan. Nah, maka itu mereka belinya Land Cruiser. Kebanyakan larinya ke Land Cruiser 80, Land Cruiser 100. Nah, biasanya yang mau lari ke mobil ini, biasanya mereka ingin make mobil ini harian. Udah gitu, mungkin untuk melengkapi serinya ya, udah punya 80, 100, pasti pengen punya yang 200. Nah, ini kalau kita lihat, oh sorry, ini karena mesinnya keadaan nyala, ini nggak bisa dibuka ya, bagasinya. Nah, ini kalian denger ya, ini kita mesin udah idle dari tadi aja. Mesinnya masih tenang banget, karena memang 8 silinder dan mesin sehat. Wah, suaranya mantap. Nah, Jet X sendiri, apa yang membuat spesial? Salah satunya adalah dia sudah power backdoor belakang. Lalu dia sudah, kita buka ya belakang ya, kita lihat mulai dari belakang. Nah, lalu udah premium sound, dimana speakernya udah ada banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan speaker-speaker yang ada di pintu. Lalu dia punya jok belakang untuk turun naiknya juga udah elektrik. Nah, kenapa kalian lihat ini berbeda? Jadi ini sebenarnya udah di facelift ke model 2018. Nah, namun kemarin waktu kita facelift itu, orang yang sebelumnya itu faceliftnya kurang teliti. Jadi kurang teliti itu dalam artian misalkan lampu-lampunya pemasangannya kurang rapi, bagian kap mesin, bagian fender kurang rapi. Nah, kita rapihin di DSHID kemarin. Sebenarnya Kelvin nggak terima untuk orang yang mau ngerapi-rapihin mobil, kecuali mereka memang pasang di sana. Nah, namun karena special order ya, gue lumayan kenal dekat, jadi gue minta tolong kok, karena gue nggak tahu lagi harus kemana kan. Jadi gue kesana dan ternyata hasilnya bagus, Gob. Bagus banget, John. Iya. Jadi ini mungkin hampir nggak kelihatan kalau ini adalah rubahan transformasi dari tahun 2009 ke 2018, di mana loncat 9 tahun. Jadi kalau kita nggak buka pintu, nggak ngelihat interior dalamnya, everything is already 2018. Mulai dari light footstep, udah gitu list body, udah gitu velg, udah gitu lampu depan belakang. Dan memang ini adalah Land Cruiser teranyar tipe full spec kalau keluar di ATPM, karena dia udah ada body kit dan juga velgnya sudah ring 20, karena yang tipe yang di bawahnya dia itu tidak ada body kit dan tidak velg ring 20. Jadi ya boleh dibilang ini kategorinya udah top of the line. Nah, lalu untuk Jet X sendiri sudah dilengkapi dengan kamera 360 seperti pada dasarnya yang ATPM yang terbaru. Jadi kurang lebih di depannya ini kameranya bukan dummy, jadi ini asli. Nanti kita kasih lihat di dalam. Udah gitu untuk bagian depan ini ada sedikit perbedaan antara 2018 dengan 2021 sekarang, model kumis bawahnya. Cuman kalau gue pribadi lebih suka begini karena semuanya lebih kelihatan ngepas ya, simetris lah jadinya ya. Jadi minimal kalau lu naik gini udah auto ganteng deh. Jadi minimal kalau lu ketemu orang, namanya mau transaksi bisnis, atau mau ngajak mertua, atau lu mungkin pengen ke luar kota, mobil Land Cruiser sendiri nyaman. Dan memang Land Cruiser sendiri tidak bisa dipungkiri adalah salah satu lambang kesuksesan seorang pria ya, Om ya. Benar. Jadi kayaknya kalau sudah punya Land Cruiser ini kayaknya merasa, wah gimana? Bos pabrik. Nah, ya memang sih notabene yang punya mobil-mobil begini minimal orang yang sudah financial freedom lah. Jadi bukan orang yang masih finansialnya ngepas-ngepas ya. Jadi makanya rata-rata Land Cruiser itu sebenarnya mobil-mobil yang terawat, karena mereka juga mampu membeli dan mampu merawat mobil tersebut. Jadi tanpa lebih banyak lagi kita ngobrol di depan, mending kita langsung masuk aja, kita cobain. Yuk.
Oke, kita sudah di dalam kabin Land Cruiser ZX ini. Nah, ini kalian lihat joknya sendiri disarungin karena memang biasanya beliau orang yang sebelumnya itu adalah orang yang jarang duduk di depan dan biasanya supir, dan agar lebih terjaga joknya dia langsung sarungin gini. Nah, ini kalian lihat karena ini tipe ZX, dia sudah ada yang namanya height control di sini, bisa diturun naiki di sini. Ini masih sehat sekali. Kita coba, ini udah di posisi paling bawah. Ini kita naikin lagi. Nah, dia juga bisa dikontrol, dia punya comfort atau sport atau di tengah. Di tengah ini di moderate, jadi dia nggak terlalu keras dan nggak terlalu empuk, dan biasanya orang pakai ini buat harian. Nah, ini power transmission biasanya kalau kita pakai untuk ketika mobil kita terjebak di lumpur. Ini pakainya di sini. Nah, untuk transmisi dia sendiri dia udah all wheel drive, dimana dia bisa disetelnya di H4 atau di L4. Jadi L4 itu biasanya untuk jalanan yang agak berbatuan atau mungkin di lumpur ya, baru pakai L4. Kalau untuk pakai dalam kota biasanya di setel di H4 aja. Ini engine startnya di sini. Lalu ini adalah tombol untuk ngelihat kameranya tersebut nih. Ini kameranya udah lengkap 360. Ini kamera belakang. Ini kamera depan, kamera samping. Nah, ini udah lengkap sekali. Apa yang membuat beda daripada yang ZX pada umumnya? Ini dilengkapi dengan head unit model Tesla. Jadi minimal ketika kita masuk, mobil ini nggak kelihatan tua-tua banget. Masa iya depannya udah baru, masa dalamnya nggak kita perbaruin sedikit. Gitu, John. Nah, oke, kita pakai seatbelt dulu ya. Kita cobain ya. Oke, kita jalan. Kalian denger ya, ini kita jalan aja, mesinnya tuh kagak ada suara, Om. Silent banget ya. Silent banget. Dan memang kalau ngambilan cruiser begini ya, kita harus ngambil yang minimal ada air suspensionnya, Om. Karena yang pasti kan mobil ini berat. Udah gitu lebih nyaman yang ada air suspensionnya, karena tuh, waduh, gila. Waduh. Ini kayak naik kapal laut, John. Stabil banget ya. Stabil. Nah, kalau kalian lihat ada perbedaan antara UK dan ZX atau mungkin yang ATPM itu, jarak tempuhnya itu dilihat di sini kilometer bukan miles. Jadi ini kilometernya sudah menunjukkan 67.000, namun dia service record di Astra, jadi lengkap ya. Kalau kalian bisa cek, itu tinggal cek masukin nomor mesin aja atau nomor angka, nanti kebaca langsung recordnya. Nah, kemarin waktu ke DS rapi-rapihin facelift, itu kemarin ada beberapa lampu nih sudah diganti semua nih, tuh pakai model warm white, jadi lebih kelihatan ini. Om, apa dinyalain aja, Om? Boleh dinyalain. Iya. Nah, kalau gue sih pribadi, menurut gue DS itu salah satu tempat facelift yang cukup boleh dibilang udah lama dan sudah pekerjaannya sudah teruji lah ya, teruji klinis. Jadi ya kalau gue bilang kalau mau facelift harus larinya ke orang yang memang biasa ngerjain facelift, itu yang pertama. Yang kedua, memang yang mereka kerjakan itu presisi, dan juga kok Kelvin itu orang yang sangat cengli lah kalau gue bilang, karena dia bisa menawarkan kalian ada dua versi kualitas, misalkan catnya mau yang paling bagus atau yang hanya bagus. Jadi tergantung budget kita juga. Kadang-kadang kan kita mau yang lebih bagus, nah dia bisa menawarkan juga, jadi tergantung kita maunya gimana. Dan facelift sendiri ini kan makin kesini kan makin banyak yang masukin barang ya. Jadi karena ini adalah barang aftermarket, bukan barang Toyota, jadi biasanya ada beberapa kualitas. Nah, biasanya kualitas yang masuk ke DSID itu udah disortir dulu sama si Ko Kelvin. Jadi minimal dapat barang yang kita pasang itu, barang itu udah awet dan tahan lama. Jadi nggak perlu takut lah kalau kesana. Nah, ini tarikannya enak sekali. Kalau kita runut-runut perbandingan full consumption antara si Land Cruiser bensin dengan Land Cruiser diesel, anggapannya begini, kita pakai mobil ini dengan bensin bahan bakar Pertamax, kita mendapatkan full consumption itu, anjay nggak berasa, 1:5 bensin. Ketika kita naikin diesel itu 1:8, nggak mungkin dieselnya Land Cruiser itu bisa sampai 1:14 kayak Fortuner tuh, nggak mungkin. Nah, sedangkan kita pakai diesel itu kita harus mengisi bahan bakar Pertamina Dex. Sedangkan kalau kita naik mobil ini, kita cukup isi bahan bakar Pertamax. Jadi kalau kita kalkulasi 1:5 dengan bahan bakar Pertamax dengan Pertamina Dex 1:8,
8, ya hampir mirip lah ya dengan harga biayanya ya. Jadi gue bilang oke lah, lu no need to worry untuk mesin lu takut turun mesin atau gimana. Jadi mendingan kalau gue bilang sih beli yang bensin aja kalau tipe 200. Tapi kalau 100 ya mungkin lo harus beli yang diesel karena memang lebih favorit dan mesinnya lebih bandel. Ini di sini juga ada kulkas yang bisa masuk beberapa botol aqua ya. Kira-kira kalau lu udah settle banget, mau nggak punya Land Cruiser kayak gini? Pasti, John. Hah? Pasti. Ini kayak sesuatu yang harus punya Sesuatu ya? yang harus punya. Iya, kayak gue juga sebenarnya pengen punya, cuman memang belum pantas lah. Jadi kita syukurin aja apa yang ada, nikmatin prosesnya. Jadi gue tidak pantang menyerah untuk membeli Land Cruiser. Jadi Land Cruiser ini salah satu idaman para pria ya. Apalagi kalau udah mulai punya duit, biasanya pengen banget punya Land Cruiser karena salah satunya adalah ketika kita punya Land Cruiser, kita ketemu teman-teman, bisa jadi bahan obrolan, bisa jadi bahan koleksi. Udah gitu kita ngopi-ngopi di rumah, ngeliat Land Cruiser kita happy. Keempat, bisa kita ajak kemana aja mobilnya. Jadi yang nggak bisa mobil ini cuman berjalan di dalam laut aja, sisanya bisa semuanya ya. Mau ke gunung, mau ke lumpur, mau ke tambang, mobil ini bisa. Jadi ini Land Cruiser ini mobil segala medan di jalan darat. Jadi anything you can, makanya dia disebutnya Land Cruiser. Jadi dia bisa cruise kemana aja di darat. Oke, terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa di subscribe. Sorry kalau vlog yang kali ini ngebosenin karena memang Land Cruiser 200 ini banyak sekali yang bisa dibahas. Namun apabila ada yang gue bahas tadi yang salah, mohon dikoreksi karena gue juga manusia tidak luput dari kesalahan. Jadi terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa bersyukur. Apapun kendaraan Anda dinikmatin saja dulu. Ya kalau bisa mah, kalau belum ada ya jangan dipaksakan membeli, karena kalau kita memaksakan membeli yang ada nanti kita kewalahan, ya nggak Om? Jadi ya nikmatin aja dulu. Oke, thank you Johnny my friend, bye bye.